Shalom, saudaraku di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bertemu lagi dengan saya, Pendeta Novel Saragi. Firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini tertulis dalam Mazmur pasal yang ke-37, ayatnya yang ke-34 sampai ayatnya yang ke-40. Namun sebaiknya kita bersatu dulu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan buat segala sesuatu yang kami rasakan di dalam Engkau. Kami teramat percaya bahwa anugerah Tuhan tercurah untuk setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat kerinduan ini. Dengaran akan firman, maka berfirmanlah Engkau Tuhan, sebab kami siap untuk menerimanya. Amin. Shalom saudaraku di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan yang menyapa kita di Minggu Quasi Domenicii pada saat ini tertulis dalam Mazmur pasal yang ke-37, ayatnya yang ke-34 sampai ayatnya yang ke-40. Saya bacakan buat kita. Nantikanlah Tuhan dan tetap ikutilah jalannya. Maka ia akan mengangkat engkau untuk mewarisi negeri. Dan engkau akan melihat orang-orang fasik dilenyapkan. Aku melihat seorang fasik yang gagah sombong, yang tumbuh mekar seperti pohon aras Libanon. Ketika aku lewat, lenyaplah ia. Aku mencarinya, tetapi tidak ditemui. Perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur. Sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Tetapi pendurhaka akan dibinasakan bersama-sama. Dan masa depan orang-orang fasik akan dilenyapkan. Orang-orang benar diselamatkan oleh Tuhan. Ia adalah tempat perlindungan mereka pada waktu kesesakan. Tuhan menolong mereka dan meluputkan mereka. Ia meluputkan mereka dari tangan orang-orang fasik dan menyelamatkan mereka, sebab mereka berlindung padanya. Demikian firman Tuhan. Saudara yang diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pasti setiap kita merindukan, berharap kita punya masa depan. Tidak mungkin ada seseorang di muka bumi ini yang tidak merindukan masa depan dalam kehidupannya. Dan semua pasti berharap bahwa masa depannya cerah, bukan madisu. Apa madisu? Masa depan suram. Setiap kita. Dan firman Tuhan pada saat ini menghantar kita kepada sebuah kekuatan bahwa kita penerima anugerah pribadi yang telah mengimani kebangkitan, yang telah mengimani Yesus yang telah mengalahkan kematian itu. Di tangan Tuhan, masa depanmu sungguh ada. Amin. Masa depanmu sungguh ada. Maka saudaraku, dua kali kalimat ini muncul. Akan ada masa depan, ayat 37. Lalu pada ayat berikutnya juga dikatakan, ayat 38, dan masa depan. Selalu bicara tentang masa depan. Dan hal yang luar biasa saudaraku dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Masa depan yang dimaksud pada perikop kita ini bukan hanya bicara tentang kehidupan, bukan hanya bicara tentang masa depan kita di dunia ini, tapi juga masa depan kita nanti di sorga nyata yang Tuhan janjikan di dalam kehidupan kita. Lihatlah diungkapkan di ayat yang ke-34 itu ada kata, ada kalimat, maka ia akan mengangkat engkau untuk mewarisi negeri. Bahkan dikatakan engkau akan memperoleh tanah yang Tuhan janjikan kepadamu. Saudaraku, dalam kasih Kristus Yesus, itu semua bicara tentang masa depan. Bukan hanya masa depan di dunia ini, di bumi ini, tapi juga masa depanmu nanti. Di mana? Di tanah yang Tuhan janjikan. Tanah Kanaan yang baru. Sorga, sukacita penuh di dalam Tuhan Yesus. Artinya apa? Bukan hanya bicara saat ini, tapi juga nanti ketika Yesus datang kedua kali. Untuk menempatkan setiap kita yang percaya kepadanya di sorga, tanah, bumi, langit, dan kerajaan yang baru di dalam kehidupan kita sebagai pribadi yang mengikutkan Yesus dalam hidup kita.
Saudaraku, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana proses itu? Firman Tuhan menyatakan di dalam kehidupan kita. Sebab apa? Saat ini itu adalah masih di dalam sebuah perjalanan kehidupan kita. Mewarisi tanah itu, mewarisi negeri itu, berada di dalam surga nyata itu, in proses, masih di dalam proses. Dan di dalam proses itu, kita diperhadapkan dengan situasi apa yang dialami oleh pemazmur saat ini. Apa yang dihadapinya? Apa pengalamannya? Firman Tuhan menyatakan bahwa di depan matanya dia melihat bahwa orang fasik itu yang gagah sombong tumbuh mekar seperti pohon aras Libanon. Bukankah itu juga yang sering kita lihat di dalam perjalanan kehidupan kita ikut Tuhan di dalam hidup ini? Kita melihat dengan mata kita sendiri, sepertinya orang-orang di luar Yesus, orang-orang yang justru jauh dari melakukan kehendak Tuhan, kelihatannya makmur, sukses, dan memperoleh sesuatu di dalam kehidupan ini. Dan tidak jarang orang percaya itu tergoda. Tidak jarang orang percaya itu mulai bimbang. Benarkah ikut Yesus ini adalah jalan kebenaran? Benarkah ikut Yesus ini jalan keselamatan? Kita digoda. Bukankah bahasa itu yang sering terjadi dalam kehidupan kita? Kalau tidak punya uang banyak, kalau tidak nyogok, tidak akan bisa seperti ini. Kalau tidak punya backing, tidak bisa seperti ini. Dan akhirnya kita mematahkan sendiri iman kita di dalam Kristus. Seakan-akan yang hidup di dalam Kristus tidak akan memperoleh apa yang diharapkan, apa yang diinginkan di dalam dunia ini. Tapi lihatlah pengalaman pemazmur yang dia bagikan pada saat ini kepada kita. Pemazmur mengatakan, benar dia melihat seorang fasik yang gagah sombong tumbuh mekar seperti pohon aras Libanon. Tapi ternyata ketika dia lewat, lenyaplah itu. Aku mencarinya tetapi tidak ditemui. Apa yang mau pemazmur katakan dalam kalimat itu? Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kekayaan, kesuksesan yang dimiliki, kebahagiaan yang dimiliki orang yang hidup di luar Tuhan, itu semua fata morgana. Itu seperti uap. Muncul, hilang, lenyap. Lihatlah proses itu. Aku melihatnya, aku lewat, aku mencarinya, lalu tidak kutemukan lagi. Itu semua hanya sebuah fata morgana. Makanya firman Tuhan ingin mengatakan kepada kita, jangan pernah tergoda, jangan pernah tergerus imanmu melihat kebahagiaan orang-orang yang mencintai dunia ini dan segala sesuatu yang ada dijanjikan oleh dunia ini. Mungkin kita berpikir sering seperti itu. Kalau tidak punya guna-guna, kalau tidak merakal-akal, kita tidak bisa sukses, kita tidak bisa kaya, kita tidak bisa memiliki harta. Mulailah kita menduakan Tuhan, mulailah kita mencari kekuatan di luar Tuhan. Saudaraku, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, percayalah, bahkan seperti apa yang dikatakan oleh pemazmur pada saat ini, itu semua hanya kebahagiaan yang semu. Itu semua hanya indah dipandang oleh mata kita. Dan itu hanya sesuatu yang bersifat sementara. Bahkan itu hanya berada di dalam pikiran, logika kita sendiri tanpa berada di dalam iman percaya kita. Sebab bagi Tuhan, seperti apa yang pernah Tuhan Yesus katakan, apalah artinya engkau memperoleh dunia ini kalau jiwamu hilang, lenyap. Maka saudaraku, firman Tuhan mengajak kita untuk berada di dalam ayat yang ke-34 itu.
Nantikanlah Tuhan dan tetap ikutilah jalannya. Dua kata yang tidak bisa terpisahkan dalam firman Tuhan ini, menantikan dan mengikuti jalannya. Kenapa? Sebab tidak dimungkinkan kita menantikan pengharapan yang bersumber dari Tuhan. Sebab tidak dimungkinkan kita menantikan janji Tuhan, kita menantikan sorga itu, kita mewarisi negeri itu, kita mewarisi tanah Kanaan yang baru itu, tanpa mengikuti jalannya. Benar seperti yang dikatakan oleh situasi tadi. Dunia ini akan menggoda kita, akan mencoba mempengaruhi kita di dalam iman kita. Tapi sekali lagi Tuhan mau mengatakan, di dalam menantikan janji Tuhan itu, di dalam menantikan pengharapan di dalam Tuhan itu, ikutilah jalannya. Sebab tidak dimungkinkan kita menantikan Tuhan, tapi kita tidak suka apa yang Tuhan mau terjadi atas kita. Kita menantikan Tuhan, tapi kita tidak mengikuti perintahnya, kita tidak mengikuti jalan-jalan Tuhan. Apa jalan Tuhan? Lihatlah situasi yang terjadi. Baru kemarin kita merayakan Paskah itu. Apa jalan Tuhan itu? Benar Tuhan tidak memperoleh dunia ini atau menikmati dunia ini dengan segala isinya. Dalam tanda petik menikmatinya. Tapi lihatlah, kematian itu sendiri dikalahkan. Bahkan yang lebih luar biasa, orang fasik itu yang begitu bangganya menyalibkan dia, yang begitu bangganya menyiksanya, yang begitu bangganya menghujamnya, memakinya, meludahinya. Tuhan Yesus taklukkan. Kematian bahkan maut yang begitu menakutkan dalam kehidupan kita, dia patahkan. Untuk apa? Untuk mewarisi apa yang Allah Bapa nyatakan di dalam kehidupan kita. Penderitaan itu, pergumulan itu, dia terima, dia jalani. Agar Yesus mendapatkan seperti apa yang Allah Bapa mau terjadi untuk kehidupan Tuhan Yesus. 100% manusia, 100% Allah. Lalu langkah berikutnya dinyatakan di dalam kehidupan kita, di dalam mengikuti jalan itu, ingatlah dan beradalah di dalam ayat yang ke-37. Perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur. Sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Saya mau garis besarin, garis bawahin, tulus, jujur, suka damai. Kita tahu bicara tentang tulus adalah orang yang tidak serong hatinya, adalah orang jujur, adalah orang yang tidak neko-neko, adalah orang yang tidak munafik, dan orang yang suka damai. Tidak suka menimbulkan persoalan, tidak suka menjadi batu sandungan. Dia hanya cinta kedamaian, dan kedamaian di dalam Tuhan. Itu 3 hal yang dikatakan oleh firman Tuhan pada saat ini yang akan memperoleh masa depan. Bukan hanya masa depan di dunia ini, tapi seperti yang saya katakan tadi, memiliki masa depan sorga yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita. Maka tetaplah menjadi pribadi yang jujur, tetaplah menjadi pribadi yang tulus, dan suka kedamaian. Jangan jadi pribadi troublemaker, pencipta persoalan, penghadirkan persoalan. Seakan-akan kalau orang menderita, dia begitu bahagia. Bahkan selalu berharap yang dia tidak suka itu mati, hancur, berantakan. Tidak ada kedamaian sedikit pun di dalam hatinya. Tapi firman Tuhan sekali lagi saya tegaskan, mengatakan jadilah pribadi yang tulus, jujur, dan suka kedamaian. Bukankah itu kata falsafah kita? Damai di bumi, damai di sorga. Saudaraku, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, benar itu tidak gampang. Tapi percayalah, pengalaman iman yang dinyatakan oleh pemasmur pada saat ini. Kalaupun kita melihat bahwa orang-orang fasik itu sepertinya merdeka, bersuka cita, bersorak-sorai dengan hartanya, dengan seluruh keberadaannya, firman Tuhan mengatakan,
kehidupan orang fasik itu akan dilenyapkan. Dan orang-orang benar itu akan ditinggikan. Dan orang-orang benar itu akan diselamatkan. Sebab mereka berlindung hanya kepada Tuhan di dalam kesesakan. Dan Tuhan meluputkan setiap mereka. Itulah kehidupan yang diperbandingkan pada topik kita saat ini. Orang benar akan mewarisi surga nyata. Tapi orang fasik di luar Tuhan akan ditaklukkan, bahkan dilenyapkan. Saudaraku, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dihubungkan dengan nama minggu kita pada saat ini, Quasimodogeniti. Jadilah seperti seorang bayi. Jadilah pribadi bayi yang hanya merindukan kemurnian. Apa maksudnya di sana? Saudaraku, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, carilah kemurnian itu dan rindukanlah kemurnian itu, sebagaimana seorang bayi yang hanya merindukan kemurnian, yang hanya merindukan sesuatu yang bersih, tulus, dan tidak neko-neko. Seperti dia hanya mencari ASI ibunya. Dan kalau diberikan minuman yang lain, dia tidak nyaman, dia akan sakit. Dan biarlah setiap kita mengalami dan berada di dalam situasi itu. Kita hanya mau kemurnian yang bersumber dari Tuhan. Di luar Tuhan, kita pasti akan lenyap. Maka saudaraku, apa yang bisa kita petik dalam minggu Quasimodogeniti pada saat ini? Yang pertama sekali, seturut kepada tema kita, bahwa perjumpaan dengan Tuhan Yesus akan menghadirkan perubahan. Maka saudaraku, setiap kita yang mengimani Yesus bangkit, setiap kita yang mengimani kekuatan Tuhan Yesus mengalahkan kematian itu menghadirkan kekuatan kepada kita untuk berubah. Tidak lagi mencintai dunia ini, tapi cukup cinta Yesus. Yang kedua, seperti apa yang dikatakan oleh ayat yang ke-34 tadi, tetaplah menantikan Tuhan, ikutilah jalannya, maka Tuhan akan mengangkat engkau, dan Tuhan akan mewarisi negeri, tanah Kanaan yang baru, surga nyata itu, di dalam kehidupan setiap kita. Lalu apa yang ketiga? Gantungkanlah hidupmu sepenuhnya kepada Tuhan. Biarkanlah Tuhan berkarya atas hidupmu. Kalaupun Anda mungkin terseok-seok menjalani kehidupan ini, bahkan mungkin banyak godaan, bahkan di depan mata sendiri, seperti yang saya sebut tadi, bahwa orang di luar Tuhan justru sepertinya begitu bahagia, begitu bersuka cita. Tapi percayalah, pribadi yang menggantungkan hidupnya kepada Tuhan akan ditinggikan, dan warisan Tuhan akan nyata di dalam hidupnya. Amin. Kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Biarlah kami selalu menantikan Tuhan dan mengikuti jalan-Mu menjalani hari-hari hidup kami. Dalam kasih-Mu Tuhan, lenyapkanlah virus-virus ini. Amin.